Perkenalkan, nama saya Putri Simanjuntak. Saya akan memberikan pengetahuan kesehatan atau PENKES mengenai persiapan penunjang infertilitas tahap bayi tabung. Sebelumnya saya ingin bertanya, nama ibu siapa? Saya Alicia, Umurnya bu? umur 29 tahun, Bu. 29 tahun. Baik bu, di sini ada pamflet yang bisa ibu baca sendiri. Yang pertama-tama, apa sih itu infertilitas? Untuk mengetahui apa itu infertilitas, kita bisa melihat video yang ada di sini. Mari kita tonton bersama-sama ya ibu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu infertilitas. Infertilitas adalah salah satu penyebab utama dalam sulitnya mendapatkan sebuah keturunan. Infertilitas adalah kegagalan dari sepasang suami istri untuk mengalami kehamilan setelah melakukan hubungan seksual tanpa kontrasepsi selama 1 tahun. Adapun jenis-jenis infertilitas. Yang pertama, ada infertilitas primer, yang mana sepasang suami istri belum pernah memiliki anak setelah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2-3 kali per minggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun. Yang kedua itu ada infertilitas sekunder, yang mana sepasang suami istri yang telah mempunyai anak sebelumnya, tetapi saat ini belum mampu memiliki anak setelah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2-3 kali per minggu tanpa menggunakan alat atau metode kontrasepsi dalam bentuk apapun. Adapun penyebab infertilitas pada wanita yaitu gangguan organ reproduksi, gangguan ovulasi, kegagalan implantasi, faktor imunologis, dan ada gangguan lingkungan. Nah, penyebab pada pria, bentuk dan gerakan sperma yang tidak sempurna, konsentrasi sperma rendah, tidak ada semen, varikosel atau varidokoletetis tidak turun, kekurangan hormon testosteron. Baik bu, itulah tadi yang dimaksud dengan infertilitas. Yang kedua, saya akan menjelaskan sedikit apa itu bayi tabung. Di sini sudah ada kan ibu di pamfletnya, ibu baca sendiri. Bayi tabung atau in vitro fertilization adalah suatu metode teknologi reproduksi untuk membantu pasangan infertil dengan mempertemukan sel telur dan sperma manusia di dalam laboratorium dan mengembalikan dalam tubuh wanita supaya tumbuh dan berkembang menjadi kehamilan normal. Nah, apa sih Bu tahapan-tahapan dalam proses bayi tabung? Ada 8 tahapan proses bayi tabung. Yang pertama itu adalah pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG, hormon, saluran telur, dan sperma. Pasangan yang akan melakukan tahapan bayi tabung atau program bayi tabung disarankan untuk datang pada hari kedua menstruasi. Dilakukan pemeriksaan hormon dan sel telur pada calon ibu dengan USG transvaginal, sedangkan pada calon ayah dilakukan analisis kualitas sperma. Nah, yang kedua, penyuntikan obat untuk pembesaran sel telur. Selanjutnya, ibu dan ayah yang akan melakukan proses bayi tabung datang kembali pada siklus menstruasi berikutnya di hari kedua menstruasi untuk mulai mendapatkan suntikan gonal F yang berfungsi membesarkan sel telur. Suntikan yang dilakukan selama 10-12 hari tergantung respon tubuh. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya penyuntikan obat penekan hormon. Jika ukuran folikelnya 12-14 mili, mulai disuntik obat untuk hiperstimulasi ovarium terkendali. Jadi, setelah melakukan proses suntik, pembesaran sel telur, selanjutnya dilakukan proses suntik untuk mengendalikan suatu penekanan hormon. Selanjutnya adalah pengambilan sel telur. Setelah 12 atau 14 hari, tergantung respon tubuh, dan paling tidak ada 3 buah folikel minimal berukuran 18 mili. Lalu mulai suntik untuk pematangan akhir. Selanjutnya 36 jam kemudian dilanjutkan dengan petik sel telur atau ovum pick up. Selanjutnya adalah pembuahan.
Setelah diambil salur telurnya, dilakukanlah pembuahan di luar. Teknik yang dipakai adalah ICSI biasanya. Nah, selanjutnya itu pengembangan embrio. Setelah 16 jam akan didapatkan sel telur yang sudah dibuahi. Bisa terlihat dari jumlah sel telur yang dipetik. Selanjutnya adalah penanaman embrio. Penanaman embrio ke dalam rahim bisa dilakukan pada hari kedua pembelahan, hari ketiga pembelahan, atau hari kelima, tergantung kualitas embrio. Nah, yang terakhir adalah menunggu hasil. 2 minggu setelah proses penanaman, dokter akan melihat apakah embrio berhasil menempel ke rahim atau tidak. Nah, tadi saya sudah menjelaskan apa itu bayi tabung dan bagaimana tahap-tahap dalam bayi tabung. Sekarang, saya akan menjelaskan apa sih syarat dalam program bayi tabung ini. Yang pertama itu adalah pasangan suami istri yang sah. Yang kedua, disarankan untuk usia istri kurang dari 40 tahun, itu idealnya ya Bu, umurnya. Yang ketiga, suami masih memiliki benih sperma. Yang keempat, upaya lain untuk hamil secara alami dan bantuan reproduksi sederhana sudah dijalankan maksimal. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti jadwal yang ditentukan oleh penyedia program bayi tabung atau in vitro fertilization. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai persiapan sebelum menjalani proses bayi tabung. Sebelum menjalani proses bayi tabung, pasien akan melakukan beberapa persiapan. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan kondisi tubuh jelang kehamilan, mulai dari mengonsumsi makanan sehat, olahraga teratur, mengonsumsi vitamin prenatal, mengurangi konsumsi kafein, hingga berhenti mengonsumsi alkohol dan rokok, dan yang terakhir adalah menghindari stres berlebihan. Baik Ibu, itulah sedikit penjelasan saya mengenai Penkes, pengetahuan kesehatan mengenai bayi tabung atau in vitro fertilization, seperti yang ada di pamflet tadi. Terima kasih buat waktunya ya Ibu.